Bayangkan, satu peristiwa berdarah yang mengubah wajah Indonesia selamanya. Jutaan nyawa melayang, sebuah partai politik terbesar ketiga di dunia hancur, dan seorang jenderal tiba-tiba muncul sebagai penguasa baru. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya dalang dibalik G30S 1965? Benarkah PKI? Atau justru ada skenario yang lebih gelap, lebih licik, dan lebih terencana? Sebelum kita bongkar lapisan misteri ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita akan mengulik sejarah Indonesia dengan cara yang tidak berani disentuh oleh narasi resmi. Lebih dari setengah abad telah berlalu, namun luka dan pertanyaan terbesar dalam sejarah modern Indonesia masih terbuka. Siapa sebenarnya dalang dibalik gerakan 30 September 1965? Jawaban resmi Orde Baru yang menunjuk Partai Komunis Indonesia sebagai biang kerok tunggal telah lama dipertanyakan, dibongkar, dan didekonstruksi oleh sejarawan, dokumen intelijen yang baru terbuka, dan kesaksian para pelaku yang mulai berani bicara. Video ini tidak bermaksud memberikan jawaban final, tetapi menelusuri bukti-bukti terbaru dan argumen utama yang membentuk wacana kontemporer, menantang narasi tunggal yang selama ini dipaksakan. Narasi resmi yang retak, PKI sebagai kambing hitam. Selama 32 tahun, rezim Soeharto tidak hanya menciptakan sebuah narasi sejarah, tetapi sebuah mitos pendiri, founding MTH, yang menjadi pondasi legitimasi kekuasaan Orde Baru. Narasi ini dirancang sedemikian rupa untuk menjadi sederhana, mudah dicerna, dan penuh dengan simbolisme yang memicu emosi, sehingga kebenarannya tidak boleh dipertanyakan. Mekanisme pembangunan narasi. 1. Propaganda visual yang traumatis. Film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI menjadi senjata propaganda paling efektif. Setiap tahun, seluruh rakyat Indonesia, dari pelajar hingga petani, dipaksa menonton rekonstruksi adegan kejaman yang sangat grafis di lubang buaya. Film ini bukan sekadar informasi. Ia adalah pengalaman sensorik yang dirancang untuk menanamkan trauma, kebencian, dan ketakutan yang mendalam terhadap satu musuh tunggal, PKI. 2. Penyensoran total dan indoktrinasi. Buku-buku pelajaran sejarah ditulis ulang secara tunggal. Versi lain dari cerita tersebut dilarang dan dianggap subversif. Narasi ini dijadikan dogma yang dihafal, bukan pelajaran sejarah yang bisa dikritisi. Generasi Indonesia tumbuh dengan pemahaman bahwa PKI adalah iblis yang jahat dan Soeharto adalah penyelamat bangsa. 3. Pembentukan ingatan kolektif palsu. Upacara, monumen, seperti monumen Pancasila Sakti, dan ritual tahunan terus memperkuat narasi ini. Ia menjadi bagian dari identitas nasional yang dipaksakan. Menggugat narasi G30S sama halnya dengan mengkhianati nation state Indonesia itu sendiri. Narasi PKI sebagai dalang tunggal berfungsi untuk legitimasi kekuasaan Soeharto. Ia memposisikan Soeharto bukan hanya sebagai pahlawan, tetapi sebagai vital organ negara yang tanpa dirinya, Indonesia akan runtuh oleh komunis. Pembenaran genosida. Pembunuhan massal tahun 1965 hingga 1966 terhadap ratusan ribu, hingga mungkin jutaan warga yang dituduh komunis, dianggap sebagai tindakan patriotik yang diperlukan untuk menyelamatkan bangsa. Narasi ini mengubah pembunuh menjadi pahlawan, dan korban menjadi pengkhianat yang pantas dibasmi. Pemberangusan oposisi. Label PK atau ekstrem kiri menjadi senjata politik ampuh untuk membungkus kritik, memberangus serikat buruh, dan menyingkirkan siapapun yang menentang rezim. Kejatuhan Soeharto pada 1998 membuka peti Pandora sejarah Indonesia. Pintu penyensoran terbuka, dan arsip-arsip rahasia dari luar negeri mulai dapat diakses, memberikan bukti yang meruntuhkan narasi lama dari berbagai sisi. 1. Dokumen intelijen AS yang dideklasifikasi. Laporan CIA 1968. Sebuah laporan rahasia CIA bertajuk Indonesia 1965, Tecuok Ted Bakfiret, justru menyimpulkan bahwa gerakan tersebut bukanlah sebuah kudeta PKI yang terencana matang. Laporan itu menggambarkan gerakan ini sebagai ceroboh dan terburu-buru, dan meragukan bahwa pimpinan PKI seperti Aidit merancangnya secara keseluruhan. Ini bertolak belakang dengan narasi resmi yang menggambarkan PKI sebagai dalang yang sangat terorganisir. Kabel Kedutaan Besar AS. Kabel-kabel diplomatik dari Jakarta ke Washington menunjukkan bahwa pejabat AS justru bingung dan tidak memiliki informasi jelas pada hari-hari pertama setelah peristiwa.
Mereka awalnya menduga itu adalah konflik internal AD. Ketidaktahuan mereka ini kontras dengan klaim rezim Soeharto bahwa ini adalah konspirasi PKI yang sangat besar. 2. Kesaksian para pelaku kunci. Kolonel Al-Latif, pelaku G30S yang dihukum seumur hidup ini, menerbitkan memoir yang menggemparkan. Ia mengaku telah menemui Soeharto 2 kali pada 29 September dan bahkan pada malam 30 September 1965 untuk melaporkan rencana penangkapan para jenderal. Jika kesaksian ini benar, ia merupakan bukti langsung bahwa Soeharto tidak buta terhadap rencana tersebut, bahkan mungkin membiarkannya terjadi untuk dimanfaatkan. Brigjen Suparjo, dalam pledo di pengadilan militer, perwira terlibat lainnya ini menyatakan bahwa gerakan ini bukan kudeta terhadap pemerintah Soekarno, tetapi aksi internal untuk menyelamatkan presiden dari ancaman Dewan Jenderal. Ini memperkuat teori bahwa motivasi awal gerakan ini kompleks dan bukan sekadar pengkhianatan PKI. 3. Penelitian akademis kritis. The Cornell Paper, 1971. Benedict Anderson dan Ruth McV adalah yang pertama kali berani mempublikasikan analisis bahwa G30S pada dasarnya adalah persoalan internal Angkatan Darat, bukan konspirasi PKI yang monolitik. Karya mereka yang revolusioner ini dilarang keras di Indonesia selama Orde Baru. John Rosa, 2006. Dalam bukunya Pretext for Mass Murder, Rosa menganalisis dokumen persidangan para pelaku G30S. Ia menyimpulkan bahwa gerakan ini adalah gerakan yang kacau dan tidak terorganisir, yang kemudian dimanipulasi secara brilian oleh Mayor Jenderal Soeharto sebagai pretext atau dalih untuk melancarkan pembersihan terhadap PKI dan merebut kekuasaan. Narasi resmi Orde Baru tidak retak karena omongan belaka. Ia retak karena dibombardir oleh bukti-bukti empiris dari arsip primer dan kesaksian langsung yang justru berasal dari dalam sistem militer Indonesia sendiri dan dari pihak luar, intelijen AS, yang selama ini diklaim sebagai korban atau musuh dari PKI. Kredibilitas narasi itu hancur bukan oleh opini, tetapi oleh fakta sejarah yang menunjukkan bahwa ceritanya jauh lebih rumit, kelam, dan pada akhirnya merupakan salah satu manipulasi politik paling sukses dan mematikan dalam abad ke-20. Bukti terbaru dan argumen investigatif. 3 dalang utama yang diperdebatkan. Penelitian mutakhir, termasuk karya sejarawan seperti John Rosa, Pretext for Mass Murder, The September 30 Movement Ends in Indonesia, Benedict Anderson, dan Bhaskara Luardaya, menunjukkan bahwa G30S bukanlah gerakan monolitik. Gerakan ini justru merupakan simpul kompleks dari berbagai kepentingan yang saling bertabrakan. Setidaknya, ada 3 aktor utama yang terus-menerus disebut sebagai dalang potensial. 1 faksi dalam Angkatan Darat, Jenderal Soeharto dan The Waiting General. Teori ini tidak lagi berada di ranah spekulasi, tetapi telah berevolusi menjadi hipotesis kerja utama dalam historiografi kritis G30S. Soeharto dalam teori ini bukanlah dalang yang menggerakkan wayang dari awal, melainkan seorang grandmaster catur yang membiarkan lawannya membuat langkah ceroboh, lalu memanfaatkannya untuk melakukan skakmat yang telah lama ia persiapkan. Argumen inti. Soeharto dan lingkaran dalamnya, termasuk Yoga Sugama dan Ali Murtopo, diduga telah lama mengidentifikasi 2 musuh utama, kubu Soekarnois progresif di tubuh ED sendiri, yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani, dan PKI sebagai kekuatan politik saingan. G30S memberikan casus belli yang sempurna untuk membersihkan kedua musuh ini sekaligus. Bukti investigatif. A. Pengetahuan dini, jaringan intelijen Soeharto dan kunjungan Latif. Klaim Kolonel Abdul Latif bahwa ia menemui Soeharto pada malam 30 September bukanlah kesaksian yang terisolasi. Ia harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Kredibilitas Latif bukanlah orang luar. Ia adalah bagian dari jaringan Soeharto sejak masa bersama di Divisi Diponegoro. Ia memiliki akses dan kedekatan personal. Konfirmasi tidak langsung, sejarawan John Rosa dalam Pretext for Mass Murder menemukan kejanggalan dalam persidangan Latif. Jaksa tidak pernah membantah substansi pertemuannya dengan Soeharto. Mereka hanya menyatakan bahwa Latif tidak membicarakan rencana penculikan secara spesifik, sebuah pembelaan yang lemah. Diamnya Soeharto untuk tidak menggugat Latif atas tuduhan fitnah adalah hal yang sangat mencurigakan. Jaringan intelijen Kostrad. Sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Kostrad, Soeharto mengontrol unit intelijen yang canggih. Sangat tidak masuk akal jika jaringan ini sama sekali tidak menangkap gelagat atau desas-desus tentang gerakan yang melibatkan sejumlah perwira menengah ini. Ketidaktahuan adalah sebuah pilihan. B. Kecepatan dan presisi respons. A. Prepared Command.
Kecepatan Soeharto bukan sekadar soal jam, tetapi soal pengambilan keputusan strategis yang monumental tanpa keraguan sedikitpun. Pengambilan komando yang instantan. Pada pukul 7, 1 Oktober, Soeharto menyatakan diri mengambil alih pimpinan ED. Ia tidak menunggu perintah presiden atau konfirmasi dari hierarki yang lebih tinggi. Langkah ini menunjukkan keyakinan absolut dan sense of opportunity yang sangat kuat. Pembentukan Kopkamtib, pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kopkamtib, dalam hitungan jam bukanlah tindakan ad hoc. Ini menunjukkan bahwa kerangka institusional untuk keadaan darurat dan pembersihan sudah ada dalam pikiran atau bahkan dalam laji mejanya. Kopkamtib kemudian menjadi alat utama untuk memberantas PKI dan menyingkirkan oposisi. Narasi yang langsung jadi. Pada 1 Oktober malam, melalui siaran radio RRI, Soeharto sudah menyatakan dengan pasti bahwa ini adalah perbuatan pengkhianatan oleh Gerakan 30 September yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya Gerakan 30 September. Dia tidak menyebut PKI secara eksplisit saat itu, sebuah tindakan yang cerdik yang memberinya ruang untuk mematangkan narasinya. Narasi PKI sebagai dalang baru dikembangkan dan disebarluaskan dalam hari-hari berikutnya setelah ia menguasai medan informasi. Dokumen Giltris dan Dewan Jenderal, Tearful of Paranoia. Soeharto bukan hanya memanfaatkan isu Dewan Jenderal, ia kemungkinan besar adalah salah satu aktor yang aktif menyuburkannya. Memelihara ketakutan, isu bahwa sekelompok jenderal yang didukung CIA akan melakukan kudeta terhadap Soekarno adalah senjata psikologis yang sangat efektif terhadap perwira progresif seperti Untung dan Latif. Soeharto, yang dekat dengan komunitas intelijen, memiliki kepentingan untuk membiarkan atau bahkan mempromosikan isu ini beredar. Ini adalah umpan yang sempurna. Membalikkan narasi. Setelah G30S terjadi, Soeharto dengan jenius membalikkan narasi. Masalahnya bukan lagi apakah Dewan Jenderal nyata, tetapi siapa yang berusaha menggagalkan Dewan Jenderal itu. Dengan menyatakan G30S adalah usaha PKI untuk menggagalkan kudeta Dewan Jenderal, ia berhasil. 1. Membenarkan pembunuhan terhadap para jenderal. Mereka adalah korban pahlawan yang akan menyelamatkan negara. 2. Menkriminalisasi para pelaku G30S sebagai alat PKI. 3. Menghapus jejak dari kemungkinan bahwa ia sendiri mungkin terlibat dalam memelihara isu Dewan Jenderal tersebut. D. Tujuan akhir, The Grand Trajectory. Tindakan Soeharto menunjukkan perhitungan strategis yang dingin dan jangka panjang. 1. Pembersihan internal ED, Purge dengan membiarkan kubu Yani, yang merupakan penghalang utama kekuasaannya, disingkirkan oleh Gerakan Untung. Ia membersihkan pucuk pimpinan ED dari rivalnya tanpa harus menodai tangannya sendiri. 2. Pemusnahan musuh eksternal, Purge dengan menyematkan label PKI pada G30S. Ia mendapatkan legitimasi untuk melancarkan pembunuhan massal dan pemenjaraan terhadap satu-satunya kekuatan politik terorganisir yang dapat menentangnya. 3. Penghancuran Soekarno. The final move dengan kedua pilarnya, TNI ED yang loyalis dan PKI, runtuh, Soekarno menjadi lemah. Soeharto kemudian dapat secara sistematis menggerogoti kekuasaannya dengan super semar dan proses politik lainnya, hingga akhirnya merepresnya ke kursi kepresidenan. Teori, The Waiting General, tidak menggambarkan Soeharto sebagai jenius jahat yang mengendalikan segalanya. Sebaliknya, ia menggambarkannya sebagai pemain yang sangat licik, sabar, dan tanpa skrupul yang memahami kekuatan-kekuatan yang beroperasi di sekitarnya dan memiliki kesiapan serta keberanian untuk memanipulasi tragedi menjadi batu loncatan menuju kekuasaan absolut. Bukti-bukti yang ada, meskipun sebagian bersifat sirkumstansial, membentuk sebuah pola yang konsisten dan masuk akal yang sangat sulit untuk diabaikan. 2. Intelijen asing, CIA, arsitek iklim, bukan dalang langsung. Teori keterlibatan asing sering disederhanakan menjadi pertanyaan hitam putih. Apakah CIA yang merencanakan G30S? Pertanyaan ini salah kaprah dan mengaburkan peran yang sebenarnya, yang jauh lebih subtil, proaktif, dan akhirnya menentukan. Bukti-bukti yang dideklasifikasi menunjukkan bahwa CIA dan pemerintah AS bertindak sebagai arsitek iklim politik yang memicu badai, dan kemudian sebagai pemadam kebakaran yang sengaja menyiram bensin begitu api menyala. Argumen inti, pemerintah AS melalui CIA telah menjalankan kebijakan containment dan destabilisasi terhadap pemerintahan Soekarno sejak akhir 1950-an. Tujuan utamanya bukanlah menciptakan sebuah kudeta spesifik pada tanggal 30 September 1965, tetapi menciptakan kondisi di mana 1. Kekuatan antikomunis dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia menguat. 2. Posisi Soekarno dan PKI melemah.
3. Sebuah krisis politik dapat dimanfaatkan untuk mengubah kepemimpinan Indonesia secara drastis. G30S bukanlah ciptaan mereka, tetapi merupakan peluang emas, golden opportunity, yang telah mereka nantikan dan yang mereka sambut dengan antusiasme serta dukungan penuh. Bukti investigatif. A. Dokumen deklasifikasi dari pengamatan Khasrat from Observation to Desiree. Dokumen-dokumen CIA dan Department of State, terutama dalam serial Forensics of the United States, Frus volume 26, menunjukkan evolusi sikap AS. Fase pengamatan mendalam, 3D mapping phase. Laporan-laporan intelijen AS sangat detail dalam memetakan fissure, perpecahan, dalam tubuh TNI AD. Mereka mengetahui dengan baik persaingan antara jenderal-jenderal pro-barat seperti Ah Nasution dengan kubu pro-Soekarno seperti Ahmad Yani, serta ketegangan antara Angkatan Darat secara keseluruhan dengan PKI. Mereka bukan penonton yang pasif, mereka adalah kartografer yang cermat yang sedang memetakan medan tempur masa depan. Fase hasrat dan desakan, TCN Urging Phase. Dokumen internal tidak lagi bersifat deskriptif, tetapi menjadi preskriptif. Sebuah laporan CIA dari tahun 1964 secara eksplisit menyatakan, kami harus menyentuh setiap senjata yang dapat mengalahkan PKI, dan ini berarti, sayangnya, bekerja dengan Angkatan Darat. Sebuah kabel dari Kedutaan AS di Jakarta pada 1965 menyimpulkan bahwa penghancuran PKI hanya mungkin jika dilakukan oleh Angkatan Darat. Ini bukan sekadar harapan, ini adalah analisis yang mendorong kebijakan untuk memprioritaskan dukungan pada faksi militer yang tepat. B. Daftar target dan the green light, izin untuk menghancurkan. Klaim bahwa AS ingin menyingkirkan Soekarno didukung oleh bukti kuat. Operasi Archipelago. Pada awal 1960-an, CIA dan Mi-6 bahkan dikabarkan telah merencanakan operasi rahasia untuk menggulingkan Soekarno, meski tidak pernah dieksekusi, menunjukkan tingkat permusuhan yang tinggi. Pemberian lampu hijau yang krusial. Bukti paling penting bukanlah pada sebelum, tetapi sesudah G30S. Pada Oktober 1965, ketika kekerasan masih belum meluas sepenuhnya, pejabat-pejabat AS di Jakarta meminta panduan dari Washington. Jawaban yang datang adalah lampu hijau, green light, implicit. Sebuah pesan dari Department of State menekankan bahwa AS harus melakukan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengakhiri tragedi ini dengan cara mendukung kekuatan moderat, istilah kode untuk faksi Angkatan Darat di bawah Soeharto yang anti-PKI. Instruksi ini, dalam konteks saat itu, ditafsirkan sebagai izin untuk memberikan segala bentuk dukungan tanpa pertanyaan kritis. C. Dukungan material dan propaganda. Senjata untuk genosida. Inilah area di mana keterlibatan CIA paling langsung dan dapat dibuktikan. Operasi psikologis, PSYOPs, yang membunuh. CIA, bersama dengan agen-agen Mi-6 Inggris, secara aktif membantu faksi Soeharto dalam kampanye propaganda hitam. Mereka menyediakan pemancar radio yang digunakan untuk menyiarkan berita-berita tentang kejaman PKI yang seringkali dibesar-besarkan atau bahkan direkayasa. Mereka mencetak dan menyebarkan selebaran, poster, dan pamflet yang menggambarkan para jenderal yang dikastrasi dan disiksa, serta menyebarkan desas-desus bahwa PKI merencanakan pembunuhan massal terhadap pemuka Islam. Propaganda ini bukan hanya informasi, ia adalah percikan yang membakar amuk massa. Daftar kematian, the kill lists. Bukti yang paling mengerikan dan paling sulit disangkal adalah pemberian daftar nama anggota dan simpatisan PKI kepada tentara Indonesia. Robert Martens, seorang pejabat di Kedutaan AS di Jakarta pada periode itu, pada tahun 1990 mengaku kepada Washington Post bahwa dia dan timnya secara rutin menyusun daftar nama para aktivis PKI dan menyerahkannya kepada kontaknya di Angkatan Darat Indonesia. Itu pasti membantu para pembunuh, akunnya. Meski ia membantah bahwa daftar itu tidak lengkap, tindakan ini merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembunuhan massal, sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dukungan material dan komunikasi. Laporan-laporan juga menunjukkan bantuan dalam bentuk peralatan komunikasi, dana, dan pelatihan untuk membantu operasi intelijen Angkatan Darat Indonesia dalam melacak dan menangkap sisa-sisa PKI. Peran CIA adalah peran katalis dan akselerator. Mereka tidak menciptakan bahan peledak ketegangan internal Indonesia, tetapi mereka menyumbang dan memelihara sumbunya, isu anti-komunis, dukungan untuk faksi militer tertentu. Ketika percikan api, G30S, muncul dari dalam, mereka dengan cepat menyiramnya dengan bensin, propaganda, daftar nama, dukungan material, sehingga api itu berubah menjadi kebakaran besar yang menghanguskan ratusan ribu nyawa dan mengubah wajah Indonesia selamanya. Mereka adalah dalang dari akibat,
memastikan bahwa hasil dari krisis internal Indonesia itu sesuai dengan agenda geopolitik perang dingin mereka, penghancuran PKI dan jatuhnya Soekarno. Dalam konteks ini, mereka sama bertanggung jawabnya, meski dengan cara yang berbeda dari Soeharto. 3. PKI dan Soekarno, teori konspirasi yang lemah. Klaim bahwa PKI adalah dalang tunggal G30S bukan hanya lemah, tetapi secara akademis telah runtuh. Narasi ini adalah sebuah konstruksi politik yang sengaja dibangun dan tidak memiliki pijakan yang kuat ketika dihadapkan pada bukti-bukti sejarah, logika organisasi, dan motivasi politik. Demikian pula, teori bahwa Soekarno berada di belakangnya adalah omong kosong yang tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terjadi pasca peristiwa. Kelemahan argumen PKI sebagai dalang tunggal. 1. Absennya struktur komando partai, gerakan bawah tanah yang aneh. PKI adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia dan partai terorganisir terkuat di Indonesia saat itu. Ia memiliki struktur birokrasi yang rapi, dari politbiro hingga komite-komite di tingkat desa. Tidak ada dokumen atau instruksi. Tidak ditemukan satupun dokumen internal PKI, notulen rapat politbiro, perintah tertulis, atau instruksi rahasia yang memerintahkan atau merencanakan sebuah kudeta bersenjata pada tanggal 30 September. Untuk sebuah operasi sebesar itu, mustahil tidak ada jejak dokumennya jika memang direncanakan oleh struktur partai. Politbiro tidak terlibat. Para pemimpin senior PKI di luar Aidit, seperti Nyoto dan Lukman, tampak tidak mengetahui rencana tersebut. Nyoto bahkan sedang berada di luar negeri. Jika ini adalah operasi partai, mustahil pucuk pimpinan tidak dilibatkan. Massa PKI tidak dimobilisasi. Ciri khas sebuah kudeta oleh partai massa adalah mobilisasi pendukungnya. Pada 1 Oktober 1965, tidak ada mobilisasi massa PKI di jalanan Jakarta untuk merebut gedung-gedung vital, stasiun radio, atau istana. Mereka sama sekali tidak siaga. Perilaku ini bertolak belakang dengan sebuah partai yang sedang melancarkan kudeta. 2. Peran DN Aidit, kepanikan, bukan kendali. Sikap Ketua CCPKI DN Aidit selama peristiwa justru menunjukkan ia bukan dalang yang percaya diri, melainkan seorang yang terjebak dalam arus peristiwa yang lepas kendali. Bukan di pusat komando. Aidit tidak berada di posisi komando selama peristiwa. Setelah penculikan, ia justru bersembunyi di markas Halim Perdana Kusuma, basis militer yang dikuasai orang-orangnya, bukan memimpin dari depan. Reaksi yang tidak terencana. Tidak ada bukti bahwa Aidit memiliki rencana lanjutan setelah para jenderal diculik. Alih-alih menyusun strategi merebut kekuasaan, ia justru melarikan diri ke Jawa Tengah, menunjukkan ia tidak memiliki skenario untuk mengkonsolidasi kudeta yang konon ia rencanakan. Keterlibatan sebagai individu, bukan sebagai partai. Kemungkinan besar, Aidit terlibat secara personal dan rahasia dengan sekelompok perwira militer, Untung, Syam Kamaruzzaman dari Biro Khusus, yang membujuknya bahwa adanya ancaman Dewan Jenderal yang nyata. Aidit, yang merasa terpojok, mungkin menyetujui atau mendukung tindakan preventif tanpa persetujuan struktur partai. Ini adalah kesalahan penilaian politik fatal seorang individu, bukan sebuah kebijakan partai. 3. Motivasi para perwira, isu Dewan Jenderal sebagai pemicu. Para perwira pelaku, Untung, Supardjo, Latif, secara konsisten dalam pledoi mereka menyatakan bahwa motivasi mereka adalah patriotik, menyelamatkan Presiden Soekarno dan negara dari kudeta yang direncanakan oleh Dewan Jenderal yang didukung CIA. Pernyataan Brigjen Supardjo dalam pledoinya, Supardjo dengan tegas menyatakan gerakan ini adalah gerakan 30 September, bukan kudeta PKI. Tujuannya adalah membersihkan AD dari perwira-perwira korup yang anggota Dewan Jenderal. Rencana awal penangkapan, bukan pembunuhan. Beberapa analisis, termasuk dari Benedict Anderson, menduga rencana awal adalah menangkap dan menghadapkan para jenderal kepada Soekarno untuk membeberkan pengkhianatan mereka. Eksekusi brutal di Lubang Buaya diduga adalah penyimpangan di lapangan yang dilakukan oleh pasukan yang tidak terkendali, seperti pasukan Cakrabirawa tertentu, yang kemudian justru menjadi alat propaganda paling efektif bagi Soeharto. Keterlibatan Soekarno, teori yang tidak masuk akal. Klaim bahwa Soekarno merencanakan pembunuhan terhadap jenderal-jenderalnya sendiri adalah sangat tidak logis dan bertentangan dengan seluruh pola perilaku politiknya. Soekarno adalah pemimpin besar revolusi yang menguasai seni keseimbangan. Kekuasaan Soekarno bertumpu pada konsep nasakom, nasionalis, agama, komunis, dan kemampuannya menyeimbangkan kekuatan TNI AD dan PKI. Membunuh 6 jenderal senior AD berarti merobohkan salah satu pilar penopang kekuasaannya, membuatnya tidak seimbang dan sangat rentan. Ini adalah tindakan politis bunuh diri. Soekarno kehilangan segalanya.
Pasca G30S, posisi Soekarno justru runtuh. Ia kehilangan para jenderal yang melindunginya dari tekanan militer sayap kanan. Keseimbangan kekuatannya hancur. PKI, pilar lainnya, dihancurkan. Yang muncul sebagai kekuatan tunggal adalah Angkatan Darat di bawah Soeharto, yang justru menjadi kekuatan yang akhirnya menyingkirkannya. Tidak ada satupun aktor politik yang merencanakan kehancuran dirinya sendiri. Tidak ada instruksi atau bukti. Sama seperti PKI, tidak ada satu bukti pun, catatan, perintah, atau kesaksian yang kredibel yang menunjukkan Soekarno memerintahkan atau merestui penculikan dan pembunuhan para jenderalnya. Ia justru terlihat bingung dan berusaha mengambil alih kendali politik secara diplomatis pada 1 Oktober di Halim, sebelum akhirnya dikalahkan oleh narasi dan kekuatan militer Soeharto. Teori PKI sebagai dalang tunggal adalah sebuah fiksi yang diperlukan. Ia diperlukan oleh Soeharto untuk 1. Legitimasi, memberikan pembenaran moral dan hukum untuk pemusnahan massal PKI dan para lawan politiknya. 2. Simplifikasi, menyederhanakan narasi sejarah yang kompleks menjadi pertaruhan hitam putih antara pahlawan, TNI Soeharto, dan penjahat PKI yang mudah dicerna dan ditanamkan melalui propaganda. 3. Pengalihan, mengalihkan perhatian dari kemungkinan bahwa ini adalah konflik internal Angkatan Darat dan bahwa Soeharto sendiri memainkan peran yang sangat aktif dalam manipulasi peristiwa tersebut. Dengan demikian, menjatuhkan tuduhan pada PKI dan Soekarno adalah sebuah proyeksi, memindahkan kesalahan kepada pihak lain untuk menyembunyikan peran dan tanggung jawab aktor yang sebenarnya. Sebuah konspirasi yang dimanipulasi. Bukti-bukti terbaru lebih condong pada sebuah kesimpulan. G30S adalah gerakan inisiatif dari sekelompok perwira militer yang bertindak atas motivasi mereka sendiri, entah karena percaya adanya ancaman Dewan Jenderal atau ambisi pribadi. Namun gerakan ini kemudian dimanipulasi secara brilian oleh Jenderal Soeharto dan faksinya di TNI AD. Soeharto bukanlah dalang awal, tetapi menjadi dalang akhir yang menentukan. Dia membiarkan gerakan yang kacau dan tidak profesional itu berjalan, lalu menggunakan kekerasannya sebagai alasan untuk melancarkan pembersihan politik berskala masif. Dalam labirin ini, CIA dan kepentingan asing berperan sebagai enabler, pemungkin, dan cheerleader, penyemangat, yang memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk memastikan hasil akhirnya adalah kehancuran PKI dan jatuhnya Soekarno. Pencarian dalam G30S bukan sekadar memenuhi rasa ingin tahu sejarah. Ini adalah upaya untuk merehabilitasi korban, memahami akar kekerasan massal, dan yang terpenting, belajar bahwa kekuasaan seringkali dibangun di atas penderitaan dan kebenaran yang dipelintir. Mengungkap siapa dalangnya berarti membongkar fondasi mitos Orde Baru, dan mengambil pelajaran berharga agar tragedi kemanusiaan semacam itu tidak terulang lagi. Pertanyaan tentang siapa dalang G30S mungkin takkan pernah punya jawaban tunggal. Tapi satu hal pasti, narasi Orde Baru hanyalah sebuah manipulasi besar yang menutupi luka bangsa. Kalau sejarah bisa dipelintir, artinya kebenaran bisa direbut kembali. Bagaimana menurutmu? Siapa dalang sebenarnya di balik tragedi 1965? Tulis pendapatmu di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Dan jangan lupa, klik like, share video ini ke temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembongkaran sejarah Indonesia lainnya. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga cermin untuk masa depan.